Baik, teman-teman, di video ini saya akan sharing tentang lookalike audience. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang lookalike audience. Ini salah satu fitur yang sangat disukai banyak pengguna Facebook Ads atau pemain FB Ads, karena dengan lookalike audience ini kita tidak perlu lagi banyak testing ya. Siapa yang cocok dengan produk kita. Kita cuman fokus mengumpulkan database minimal 1000. Lalu dengan adanya fitur lookalike audience ini, Facebook akan mencari orang-orang yang mirip dengan database kita. Misalnya teman-teman sudah ada database pembeli 1000 ya, baik itu nomor telepon atau ke email atau ke pixel atau ke video. Nanti itu yang kita lookalike. Misalnya sebelumnya kita sudah punya 1000 database pembeli. Nah, Facebook akan mencari orang yang mirip dengan database kita. Jadi, bayangkan kita sudah punya database yang banyak, kemudian Facebook akan mencari yang serupa atau yang mirip dengan database kita sebelumnya. Ini sangat enak sekali, karena kita tidak perlu lagi testing, tidak perlu lagi mengeluarkan budget iklan yang banyak untuk mendapatkan data. Cukup teman-teman fokus dulu di awal mendapatkan 1000 database ya. Baik itu dari pembeli kita maupun pixel atau orang yang sudah mengunjungi website kita, ataukah orang yang sudah nonton video yang kita iklankan. Minimal fokus dulu mendatangkan 1000 ya, 1000 database. Kalau sudah dapat 1000 database, kita tinggal gunakan fitur lookalike audience. Oke, saya kira itu penjelasan tentang lookalike audience. Seperti biasa, kita langsung praktek ya. Jadi yang teman-teman siapkan itu email, database email, kemudian nomor teleponnya atau WhatsApp-nya. Makanya teman-teman sangat teliti atau sangat perlu menyimpan database Excel dalam bentuk Excel. Kenapa? Karena bisa kita gunakan untuk mentarget ulang ya. Misalnya 1000, dari 1000 ini kita bisa mengiklankan produk kita yang lain yang serupa, karena 1000 ini database hot market ya. Mereka sudah beli, bahkan ada yang sudah beli berkali-kali. Tinggal bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan mereka ya. Makanya sangat penting teman-teman, silakan yang belum pernah mencatat ya, yang belum pernah catat baik-baik, silakan buatkan format dalam bentuk Excel ya. Buatkan formatnya, kemudian simpan baik-baik datanya ya. Yang paling penting itu nomor telepon sama email ya. Nomor telepon sama email, kemudian namanya, kemudian alamatnya, itu yang paling penting ya. Kemudian yang sudah punya website jangan lupa pasang pixel, karena itu data yang sangat berharga juga. Setiap orang yang sudah berkunjung di website kita itu sudah direkam datanya. Jadi begitu kita ngiklan di Facebook, iklan kita muncul di berandanya, karena pixel atau datanya sudah terekam ya, sudah terekam dengan website kita. Kemudian video. Nah, kalau misalnya teman-teman iklan lewat video, itu bagus juga ya, kita mengumpulkan jumlah penontonnya ya, itu jadi database kita. Sewaktu kita bisa mengiklankan produk kita ke orang yang sudah nonton video kita. Jadi misalnya sudah ada 50.000 penonton, itu bisa diiklankan khusus 50.000 orang itu. Oke, kita langsung praktek. Jadi seperti biasa teman-teman buka Ads Manager-nya ya. Ads Manager-nya, kemudian masuk di pemirsa. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman praktek menggunakan laptop ya, supaya fiturnya lengkap, muncul semua. Karena kalau di HP itu ya hanya sekedar fitur-fitur yang umum saja. Kalau fitur seperti ini biasanya tidak muncul ya. Oke.
saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat suatu lookalike audience ya. Pada video yang lain saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat suatu custom audience. Jadi custom audience itu data kita ya. Misalnya teman-teman ini sudah buat custom audience, sudah ada datanya di sini ya. Misalnya ini saya perlihatkan, ini interaksi kiriman halaman ya. Ada 2.600 orang yang sudah berinteraksi di iklan saya, 2.600 ya. Saya mau buat lookalike audience khusus ke 2.600 ini ya. Artinya ini database ini orang yang sudah berminat ya, orang yang sudah berinteraksi dengan iklan saya. Itu sudah bisa ditargetkan tertarget ya, sudah tertarget lah. Nah, saya mau mencari sebanyak mungkin ya, minimal 1% dari pengguna Facebook yang mirip dengan database ini ya. Oke, caranya teman-teman buka ini lookalike audience atau pemirsa serupa. Ini ada pemirsa serupa, teman-teman klik itu. Nah, ini kita masukkan sumbernya dari mana ya. Oke, kita cari database yang atau custom audience ya, atau pemirsa yang sudah kita buat. Misalnya, oke, kita cari dulu. Oke, kita keluar dulu di sini. Nah, kita mau pakai yang ini. Oke, interaksi kiriman halaman. Oke, kita cari interaksi. Oke, interaksi kiriman, oh ini ya. Interaksi kiriman halaman ya. Oke, kita masukkan lokasi Indonesia. Lalu kemudian ini ada 1%, ada 2%, ada 3% sampai 10% ya. Berarti 1% itu dari audiens yang kita punya. Tadi kan ada 2.000 lebih. Berarti perkiraannya itu kita akan mendapatkan database kurang lebih 1.400.000 ya. Ini masih 1%. Kalau kita naikkan 2% itu menjadi 2 juta lebih. Sampai 10% bisa. Ada 14 juta orang. Tapi saran saya ya, teman-teman fokus dulu di 1% ya. Teman-teman fokus di 1% dulu, kecuali banyak budget iklannya dan mau buat iklan sampai 10 misalnya ya. Ini iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4, iklan 5, 6 dan seterusnya ya. Bisa buat seperti itu kalau teman-teman mau testing dan memang memenuhi budget iklan. Tapi kalau mau yang 1% ya, cukup 1% saya sudah lumayan ya. Oke. Kita akan mendapatkan perkiraan jangkauan iklan kita nantinya kurang lebih 1.400.000 orang. Oke, kita buat pemirsa. Nah, ini Facebook akan mengumpulkan datanya ya. Facebook akan mengumpulkan datanya yang seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, itu akan terkumpul sekitar 1.400.000. Yang tadinya cuman 2.600. Jadi database kita akan berpatokan di 2.600 ya. Jadi Facebook akan mencari 1% pengguna Facebook ya, 1% pengguna Facebook sesuai dengan database kita di sini ya, sesuai dengan database kita yang kita punya ya. Jadi tadinya cuma 2.600 akan menjadi 1 juta lebih dengan syarat mirip dengan database kita ya. Jadi Facebook akan mengumpulkan kurang lebih 1.400.000, kemudian dia akan mencarikan orang-orang yang mirip atau serupa dengan database yang kita punya. Ini yang sering saya lakukan ya, ketika ingin menjual produk. Saya di awal cuma fokus mengumpulkan kurang lebih 1.000 ya, kurang lebih 1.000 ya, seperti ini
capai 2.600. Kalau sudah capai sekian, saya tinggal buat lookalike audience seperti ini. Nanti saat saya ngiklan, saya cuma fokus mentarget lookalike 1%. Ya, jadi iklan saya cuma fokus di sini. Karena saya sudah ada patokan di awal, ya. Jadi Facebook akan mencari yang mirip dengan audiens yang saya punya. Ya, misalnya audiens saya punya ini dia memiliki minat belajar tentang Instagram. Nah, saya berhasil mengumpulkan misalnya 2.600, ya. Dari 2.600 ini Facebook akan mencari lagi orang yang suka juga dengan belajar tentang Instagram. Jadi seperti itu bahasanya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu pusing, ya mau target siapa dan kemana. Cukup fokus di awal mencari database seperti ini. Setelah itu kita iklankan saja. Oke, ini sebenarnya belum siap diiklankan karena Facebook akan fokus mengumpulkan database-nya. Nah, kalau sudah siap, biasanya itu akan dicantumkan datanya di sini, ya. Kalau datanya sudah tercantum, teman-teman tinggal iklankan. Oke. Nah, ini contohnya, saya perlihatkan contohnya dulu. Ini contoh lookalike audience saya, ya. Ini audiens belajar FB Ads. Saya berhasil mengumpulkan 2.900, ya, 2.900. Dari 2.900 ini, saya sudah lookalike audience sebelumnya hanya 1%. Saya bisa mendapatkan data kurang lebih 1.400.000. Nah, saya tinggal menjalankan iklan yang ini, ya, mentarget 1.400.000. Ya, caranya kita tinggal checklist ini, kemudian buat iklan. Oke, kita akan belajar bagaimana cara mentarget lookalike audience yang sudah kita buat. Oke, anggap saja teman-teman memilih objektif ini, interaksi atau traffic, ya. Silakan disesuaikan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi iklan untuk targeting seperti ini cukup beda, ya. Jadi kita cuma fokus data yang sudah kita buat, ya. Jadi data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini ada pemirsa khusus. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Anda dapat menggunakan alamat email, nomor telepon, ID pengguna Facebook, ya, atau aplikasi lainnya untuk ditarget nanti. Jadi ini sudah ada data yang sudah kita buat. Teman-teman bisa klik di sini. Biasanya akan muncul semua. Oke, ini akan muncul semua pemirsa serupa. Nah, kita kan sudah buat lookalike audience. Tadi ini ada audiens belajar FB Ads. Jangkauannya itu kurang lebih 1.400.000. Kita juga bisa mengukur dari segi umur. Misalnya, saya cuman mau target umur 24 sampai 35 misalnya. Oke. Kemudian dia jenis kelaminnya laki-laki sama perempuan. Dan kita masukkan lokasi. Oke, kita masukkan lokasi di sini. Jadi teman-teman bisa melihat audiensnya di sini, jangkauan potensialnya kurang lebih 680.000 orang. Jadi tadinya kan 1 juta lebih, tapi kita filter dari segi umur, kita persempit umurnya 24 sampai 35 saja. Jadi jangkauannya seperti ini. Ini sangat tertarget sekali, sangat efektif sekali karena kita sudah mendapatkan database, ya. Database kita ini ada di sini, ya. Database-nya ada dalam sini. Dan sebelumnya kita sudah menganalisa iklan kita. Kita kan tadinya punya 2.000 lebih, ya. Tadinya punya 2.000 lebih. Dari hasil iklan itu kita tahu ternyata dari 2.000 orang, ya, yang paling banyak yang mengklik iklan saya itu
umur 24 sampai 35. Nah, kita cuman fokus di umur ini juga ya, supaya lebih tertarget lagi. Seperti itu caranya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nambahkan lookalike audience yang lain, bisa juga ya, tinggal teman-teman tambahkan. Oke, tambahkan saja. Anggaplah misalnya ini audiensnya sama ya, audiensnya sama, targetnya sama. Bisa teman-teman masukkan ya. Ini kurang lebih 1.400.000. Kemudian tinggal dilanjutkan ya. Yang ini tidak perlu diisi karena sudah ada audiensnya di atas. Oke, jadi anggap saja teman-teman fokus di audiens yang sudah dibuat ini, audiens belajar FB Ads. Jadi kalau misalnya saya mau mentarget orang yang suka belajar orang yang suka belajar Facebook Ads, saya cuman mentarget audiens ini. Ini sudah ada datanya 6.800 orang. Tinggal diseleksi betul-betul siapa yang memang suka belajar tentang Facebook Ads. Dari umur 24 sampai 35. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya teman-teman mau fokus di laki-laki saja, ya misalnya kita fokus di laki-laki, ternyata ada 390.000 orang. Kalau perempuan ada 290, berarti beda 100.000. Jadi lebih banyak laki-laki yang mau belajar Facebook Ads. Oke, itu gambarannya. Oke. Nah, ini mengenai budget, silakan disesuaikan budgetnya berapa ya. Tergantung dari teman-teman berapa kesanggupannya. Lalu kemudian ini ada, sebenarnya ini banyak yang bingung juga. Saya sarankan diabaikan saja ini ya, diotomatiskan saja ya, otomatiskan saja sesuai dengan permintaan Facebook. Ini sebenarnya ada pilihan ya, ada pilihan klik tautan, impresi, jangkauan unik harian. Tapi kalau saya pribadi, saya ngiklan, saya cuma fokus di otomatiskan ya. Saya fokus di ini, tingkatkan tayangan situs website. Kenapa? Karena ini direkomendasikan sama Facebook, berarti ini bagus ya. Dan memang hasil iklan saya dibandingkan yang lain ini memang lebih bagus yang ini. Memang di awal lebih mahal ya, lebih mahal, tapi jalan iklan 1 sampai 2 hari itu sudah mulai turun ya. Mungkin di awal bisa sampai 1.000 per tayangan, sampai 2.000 sampai 4.000. Tapi ketika sudah berjalan 2 hari 3 hari itu akan menurun jadi di bawah 1.000 ya. Oke. Saya kira cuman ini yang perlu saya bahas ya. Yang bedanya itu cuman bagian pemirsa khusus ya. Kita sudah buat pemirsa khusus. Jadi di bagian ini ya, penargetan terperinci, kita tidak perlu lagi masukkan apapun di sini. Kita abaikan saja. Kemudian mengenai penempatan ya bisa diotomatiskan atau bisa diedit ya. Oke. Seperti itu caranya. Dan mengenai format iklan, teman-teman silakan disesuaikan saja ya, format iklannya bagaimana. Saya sudah jelaskan di awal ya. Sudah saya jelaskan bagaimana caranya, tinggal disesuaikan. Oke, untuk video ini cukup sekian, semoga bermanfaat.